Bukan tanpa sebab, nama Indonesia kini rutin muncul di akun-akun sepak bola internasional. Bahkan unggahan tentang skuad Garuda sering viral dan menuai ribuan komentar. Tapi kenapa sih dunia begitu tertarik dengan timnas kita? Hal ini disebabkan oleh kombinasi antara antusiasme supporter, prestasi mengejutkan di lapangan, dan keunikan budaya yang viral. Dalam beberapa bulan terakhir, timnas Indonesia berhasil mencuri perhatian dengan berbagai momen yang tak terlupakan. Antusiasme dan fanatisme supporter Indonesia menjadi salah satu faktor utama yang membuat tim ini diperhatikan. Supporter Indonesia dikenal sangat loyal dan kreatif dalam mendukung timnya, termasuk dalam menciptakan tifo spektakuler yang sering kali diunggah oleh akun-akun sepak bola internasional. Hal ini meningkatkan visibilitas sepak bola Indonesia di mata dunia. Beberapa akun sepak bola dunia yang kerap membicarakan timnas Indonesia seperti Instagram milik 433, Fabrizio Romano hingga FIFA. Stasiun televisi internasional dan akun-akun Instagram dengan jutaan pengikut tersebut tidak melewatkan momen-momen menarik yang ditampilkan oleh supporter timnas Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap timnas Indonesia sangat besar dan menjadi salah satu alasan mengapa tim ini diperhatikan di tingkat global. Loyalitas supporter skuad Garuda tidak dipungkiri mampu meningkatkan engagement media sosial yang memberitakan. Selain itu, prestasi timnas Indonesia yang mengejutkan seperti kemenangan atas tim kuat seperti Arab Saudi juga turut menyita perhatian. Keberhasilan ini menunjukkan peningkatan performa dan daya saing timnas Indonesia di level internasional. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi yang bermain di level Eropa juga ikut mendongkrak prestasi sekaligus ketenaran sepak bola Indonesia. Keunikan budaya Indonesia juga berkontribusi pada popularitas timnas, misalnya ketika FIFA mengunggah video Lionel Messi yang diiringi lagu Aldi Taher. Hal ini menjadi viral dan menarik perhatian dunia. Momen-momen seperti ini meningkatkan popularitas timnas Indonesia secara tidak langsung. Dan ya, memang semangat masyarakat Indonesia terhadap sepak bola nggak main-main. Data menunjukkan kita masuk 15 besar negara paling fanatik terhadap si kulit bundar. Indonesia dinobatkan menjadi salah satu negara paling gila sepak bola menurut laporan Ticketcam sebagaimana dilansir dari Se-Asia Goal. Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-15 dari 42 negara dengan skor 5,23 poin. Penilaian tersebut diambil dengan landasan beberapa variabel penilaian. Penilaian tersebut diantaranya jumlah stadion sepak bola beserta kapasitasnya, tingkat kehadiran tiap pertandingan, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, harga pasar, tingkat ketertarikan dengan Piala Dunia, serta nilai siaran lokal tentang sepak bola menjadi variabel pendukung dalam penilaian ini. Posisi peringkat Indonesia berada di atas Portugal, Belanda, Polandia, Skotlandia, serta Swiss di urutan ke-16 hingga ke-20. Sedangkan peraih skor tertinggi yang menempatkan negara paling gila bola jatuh kepada negara Inggris dengan skor 8,37 poin. Dan seakan menjadi fakta, laga timnas Indonesia bukan cuma ditonton di dalam negeri. Lebih dari 100 negara berebut hak siar pertandingan kita. Sebuah bentuk pencapaian yang luar biasa. Laga panas antara Australia dan timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sorotan dunia. Pertandingan yang digelar di Sydney Football Stadium pada bulan Maret lalu ini memicu persaingan sengit dari 149 negara yang berebut hak siar. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor mengaku terkejut dengan tingginya antusiasme global terhadap skuad Garuda. Ia merasa takjub melihat bagaimana pesona timnas Indonesia menarik perhatian banyak negara. Ketertarikan global terhadap laga ini bukan hal baru bagi timnas Indonesia. Sebelumnya, pertandingan melawan Bahrain dan Cina disiarkan di 141 negara. Bahkan laga terakhir Garuda melawan Bahrain sempat ditayangkan di 49 negara. Kini, dengan semakin kuatnya skuad dan strategi yang matang, jumlah negara yang berebut hak siar pun meningkat signifikan. Media-media internasional terkemuka seperti ESPN, The Athletic, hingga Football Premier ikut menyoroti perkembangan timnas Indonesia. Bahkan, Presiden FIFA pun gak bisa menyembunyikan kekagumannya. Saat bertemu Erick Thohir, ia terang-terangan memuji kemajuan sepak bola Indonesia. Dalam unggahan di Instagram, Gianni Infantino gembira bertemu Erick Thohir. Pria kelahiran Swiss itu juga memuji perkembangan sepak bola Indonesia. Salah satu kemajuan sepak bola Indonesia yang dipuji Infantino adalah pencapaian timnas Indonesia dalam sejumlah ajang internasional.
mulai dari Piala Asia 2023, Piala Asia U23 hingga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya itu, Infantino juga menyinggung kesuksesan Indonesia dalam menggelar Piala Dunia U17 2023. Ia pun yakin sepak bola Indonesia bisa makin berkembang di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Mereka juga pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 FIFA 2023, dan saya yakin di bawah kepemimpinan Presiden Erick Thohir, sepak bola akan terus berkembang dan mempersatukan negara besarnya. Sementara itu, persiapan matang juga jadi kunci. Training camp di Bali jadi sorotan dan dinilai sebagai langkah strategis untuk menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Cina dan Jepang. Dua pertandingan ini menjadi momen penting yang dapat menentukan langkah Indonesia menuju putaran final Piala Dunia. Untuk itu, Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan TC di Bali yang akan dimulai pada 26 Mei. TC ini akan memberi kesempatan bagi pelatih Patrick Kluivert untuk meramu strategi secara matang bersama para pemain yang sebagian besar sudah mulai libur kompetisi. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menjelaskan keputusan memilih Bali sebagai lokasi TC didasarkan pada kelengkapan fasilitas serta kenyamanan lingkungan yang akan menunjang fokus dan pemulihan pemain. Di samping itu, waktu persiapan yang lebih panjang kali ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Timnas dibandingkan agenda sebelumnya. Diharapkan pemain semua personil tim bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Sebagian besar pemain sudah libur, jadi tim bisa mulai lebih cepat. Persiapan kali ini lebih kondusif karena kami memilih Bali dengan semua fasilitas lengkap. Langkah strategis yang diambil dengan menggelar TC lebih awal ini menjadi sinyal kuat bahwa Timnas Indonesia tengah fokus penuh membangun fondasi kemenangan dari dalam. Dengan dukungan penuh federasi, staf pelatih, dan kesiapan para pemain, skuad Garuda diharapkan akan tampil garang dalam dua laga penentu mendatang. Dengan semangat merah putih dan dukungan dari seluruh penjuru negeri, harapan besar disematkan kepada Timnas Indonesia untuk menorehkan sejarah dan melangkah lebih dekat menuju panggung tertinggi sepak bola dunia. Baru aja netizen se-Indonesia semangat bukan main gara-gara kabar Elkan Bagot ikut TC Timnas. Ternyata semua cuma prank belaka. Netizen tanah air ternyata kena prank dari seorang tiktokers di Bali yang mengklaim Elkan Bagot akan bergabung dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia. Klaim tersebut diberikan oleh seorang tiktokers dengan nama akun @daivi82, di mana ia memberikan klaim itu saat mengunggah foto bersama Elkan Bagot di media sosial TikTok. Ia mengatakan dalam komentarnya bahwa Elkan akan bergabung dengan pemusatan latihan skuad Garuda. Sayangnya, klaim tersebut ternyata jauh dari kebenaran usai nama Elkan Bagot tak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk pemusatan latihan di Bali. Patrick Kluivert sendiri belum lama ini telah mengumumkan 32 pemain yang akan dibawanya untuk pemusatan latihan di Bali pada 26 Mei 2025. Dari 32 nama itu, 5 diantaranya adalah bek tengah dan tak ada nama Elkan Bagot dalam daftar pemanggilan tersebut. Tak ayal, absennya Elkan Bagot dari pemanggilan ini menimbulkan pertanyaan publik. Apalagi bek milik Ipswich Town itu tampil cukup apik di musim 2024-2025 ini. Meski begitu, banyak pula pendukung Timnas Indonesia yang meyakini absennya Elkan Bagot dari pemanggilan ini tak lepas dari keputusannya pada Maret lalu. Sekedar informasi, pada Maret lalu Elkan Bagot dilaporkan menolak panggilan Patrick Kluivert untuk membela Timnas Indonesia karena ingin fokus bersama Blackpool. Tapi meski Elkan batal gabung, Timnas Indonesia tetap bikin heboh, sampai media Irak pun angkat topi. Media Irak ikut menyoroti daftar 32 pemain Timnas Indonesia yang didominasi personel abroad dari Eropa dan Asia. Timnas Indonesia nyalakan kualifikasi, umumkan daftar skuad berapi-api laga lawan Jepang dan Cina di babak akhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, lebih dari separuh daftar skuad adalah pemain profesional di Eropa dan Asia. Tulis media Irak dengan akun Instagram @irakis_ir. Di sisi lain, media Irak itu juga ikut menyoroti nama-nama pemain lokal yang tak kalah kualitasnya. Di belakang mereka ada sekelompok bintang lokal yang bersinar. Tulis @irakis_ir. Lebih lanjut, media Irak tersebut menyebut bahwa Timnas Indonesia yang sekarang terlihat ambisius dan tak takut sama sekali dengan negara-negara besar. Tim nasional Indonesia yang baru dan ambisius tidak takut pada tim besar, sedang bersiap untuk membuat sejarah berkat skuad profesional yang mengembalikan prestis sepak bola Indonesia di panggung Asia dan dunia, kata media Irak tersebut.
Pernyataan media Irak di atas bukan hanya sekedar bualan semata, buktinya timnas Indonesia mampu menekuk Arab Saudi 2-0 dan Bahrain 1-0. Di balik pujian dari Irak, sindiran dari Vietnam justru nggak ada habisnya. Terkait 32 daftar nama pemain skuad Garuda untuk bergabung bersama timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Vietnam mengomentari banyaknya pemain naturalisasi yang ikut memperkuat skuad Garuda. Media negara tetangga itu sampai mengatakan bahwa pilihan dari sang pelatih bukan hal yang berbeda dari biasanya. Seperti biasa, susunan timnas Indonesia saat ini diisi oleh pemain-pemain naturalisasi. Tulis mediadantri.com.vn dikutip Senin 19 Mei 2025. Disebutkan pula secara detail bahwa sebanyak 17 dari 32 nama yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga lawan Cina dan Jepang adalah pemain naturalisasi. Misalnya di lini pertahanan 9 pemain naturalisasi diturunkan, sementara pemain lokal hanya 4 orang. Menurut media tersebut, timnas Indonesia terus-terusan dikritik karena pemain lokal yang terlalu sedikit. Meski turut mengkritik keputusan pelatih asal Belanda itu, nampaknya mereka juga menilai bahwa saat ini skuad Garuda berada dalam laga pertaruhan besar-besaran. Bagaimana tidak, sedikit lagi timnas Indonesia akan mengukir sejarah jika berhasil masuk ke putaran Piala Dunia 2026. Pelatih Patrick Kluivert dan PSSI bertekad untuk mengambil pertaruhan habis-habisan untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia, tulis media Vietnam tersebut. Sementara itu, tak pedulikan sindiran Vietnam, Erick Thohir sebagai ketua PSSI pun telah menyampaikan pesan tegas ke pelatih Patrick Kluivert dan seluruh pemain. Pasalnya, skuad Garuda akan menghadapi 2 laga krusial yaitu melawan Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dalam waktu berdekatan yaitu 5 dan 10 Juni mendatang. Dengan tegas, Erick mengingatkan untuk tak menyepelekan laga ini. Ia tegaskan belajar dari kasus kekalahan sebelumnya. Dia juga mengingatkan skuad Garuda agar tidak terlena dengan rasa percaya diri yang berlebihan. Kalau kami menang lawan Cina dan Jepang, peluang itu tetap terbuka, tapi jangan remehkan lawan, apalagi Jepang karena kami bermain tandang. Ujar Erick Thohir dikutip dari fifa.co.id Senin 19 Mei 2025. Menurutnya, harus tetap optimis, lolos ke Piala Dunia itu tidak mudah, tapi dalam sepak bola, semua itu bisa terjadi. Menurutnya, sepak bola itu 50-50. Erick Thohir merupakan sosok yang dikenal pekerja keras. Hal ini pernah disampaikan istri mantan pelatih timnas Indonesia, Sinteyong. Cha Young-ju tak sangka Erick itu menjabat banyak kepentingan sebagai Menteri Negara bahkan pemilik klub Oxford di Inggris. Hari itu adalah hari di mana Sinteyong dan Cha Young-ju berjanji untuk bekerja lebih keras untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Tulis Cha Young-ju dikutip dari akun Instagramnya beberapa waktu lalu. Jelang pemusatan latihan, Patrick Kluivert menunjukkan sisi humanisnya, menyapa fans, membangun chemistry, dan menunjukkan bahwa Garuda sedang bangkit dengan energi baru. Pelatih asal Belanda ini sapa penggemar di SUGBK sebelum gempur persiapan timnas Indonesia. Tak sendirian, dia menyapa penggemar bersama jajaran di tim kepelatihan timnas Indonesia. Momen Patrick Kluivert sapa penggemar diunggah oleh akun Instagram pribadi Kluivert @patrickkluivert9, Minggu 18 Mei 2025. Dia diketahui belum lama ini tiba di Indonesia untuk mempersiapkan skuad Garuda lakoni 2 laga krusial dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert terlihat menaiki sebuah kendaraan bersama dengan 2 asistennya Alex Pastor dan Dani Lanzat. Ketiganya langsung dihampiri para penggemar yang sedang berolahraga di sekitaran SUGBK. Kluivert dan kolega pun menyambut baik para penggemar yang mendatanginya. Senyum mereka terlihat keluar dari mantan striker Barcelona tersebut. Saat ini, jajaran pelatih timnas Indonesia sedang mematangkan persiapan menjelang laga melawan Cina. Senyum bangga terpancar dari wajah guru Patrick Kluivert. Ya, pelatih asal Belanda itu mengagumi bagaimana mantan anak asuhnya kini menjadi otak di balik pemilihan skuad Garuda. Dengan cermat dan penuh perhitungan, Kluivert menunjukkan bahwa Indonesia tak lagi sembarang pilih pemain. Bahkan, strategi yang ia susun untuk melawan Cina dan Jepang pun mendapat pujian tersendiri. Ian Olde yakin pemain-pemain pilihan Patrick Kluivert adalah yang terbaik karena sudah tahu bagaimana cara juru taktik timnas Indonesia itu memilih skuad berkualitas. Sekedar informasi, Ian Olde pernah menjadi guru alias pelatih Patrick Kluivert saat masih ada di Akademi Ajax Amsterdam pada medio 1990-an. Oleh sebab itu, keduanya pun memiliki hubungan yang cukup dekat, terlebih sama-sama dari Belanda. Lebih lanjut, ia menilai kualitas Patrick Kluivert saat meracik timnas Indonesia tidak usah diragukan lagi.